Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Pedang besar itu menebas dan mengenai ilusi Ning Keiwei. Apa? Qi terkejut, dia tidak tahu kapan Ning Keiwei berteleportasi. Ada yang salah. Ini bukan teleportasi. Petik 2. Wajah Qi berubah drastis ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa dia sendirian di langit. Yunxiao, Ling Mudi, dan tetua ke-9 semuanya telah menghilang. Sebuah ilusi. Aku telah jatuh cinta pada ilusi musuh. Qi berdiri di langit, wajahnya penuh keterkejutan, seolah-olah dia tidak bisa mempercayainya. Teknik ilusi adalah kemampuan bawaan dari perlombaan mata, dia adalah Raja Dao ini dan nomor 1 di seluruh dunia. Namun, hanya dalam satu pertukaran, dia diseret ke ruang ilusi oleh pihak lain, pukulan ini sangat berat. Dalam sekejap, harga diri dan kepercayaan diri seorang raja runtuh, dan dia menjadi linglung. Hanya 100 kaki di depannya, cahaya kuning perlahan mengembun dan berubah menjadi sosok Ning Keiwei, dia mencibir dan menatapnya dengan tenang. Siapa kamu? Qi sedikit ketakutan, dia menatap wanita di depannya dan merasakan ketakutan yang mendalam. Faktanya, dia sudah percaya bahwa Ning Keiwei adalah yang tertinggi, tetapi dia merasa sulit untuk menerimanya. Ning Keiwei berkata dengan dingin, siapa aku? Bukankah hatimu memberitahumu? Atau kamu tidak bisa menerimanya? Kata-katanya menembus hati Qi, membuatnya merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Tiba-tiba, dia tidak lagi memiliki ilusi dan segera berlutut, bersujud, salam, leluhur. Ning Keiwei tersenyum dan berkata, itu benar, sangat bagus untuk memperbaiki kesalahan seseorang. Jika tidak, kamu harus menderita. Begitu dia selesai berbicara, Qi merasakan penglihatannya kabur dan dia kembali ke langit, diikuti oleh ledakan keras. Ning Keiwei mengganti segel tangannya dan mundur beberapa langkah lagi, setelah membelokkan sebagian besar kekuatan panah merah, dia meraih di udara. Ledakan, pancaran panah langsung hancur dan meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke segala arah, itu adalah pemandangan yang menghancurkan bumi. Ketujuh tetua semuanya terkena benturan, dan tubuh mereka gemetar. Kemudian, mereka melihat ke atas dan melihat seorang pria berlutut di samping Ning Keiwei, sosok yang dikenalnya adalah Ying. Ah, rajaku! Seorang tetua berteriak ketakutan, mereka bertujuh segera mengerti dan tidak lagi memiliki keraguan tentang identitas Ultimate. Salam, leluhur tua lubang pembuangan. Mereka bertujuh berlutut di depan Ning Keiwei. Baik Yunxiao dan Ling Mudi sedikit mengernyit, dan mereka menjadi lebih khawatir ketika mereka melihat pamungkas menaklukkan klan murid. Setelah beberapa saat hening, seluruh ibu kota gempar. Semua perlombaan mata gempar, dan seluruh kota tampak mendidih. Apakah saya melihat sesuatu? Ada di mana-mana, apakah aku buta? Siapa yang melemparkan ilusi padaku? Dia menunggu suara itu. Karena Yunxiao dan yang lainnya berada di posisi tinggi, mereka tidak mendengar bagaimana tujuh tetua menyapa Ning Keiwei. Mereka hanya merasa pusing ketika melihat murid bulan raja dan tujuh tetua berlutut di tanah. Mereka berpikir bahwa itu adalah lelucon yang dimainkan oleh seseorang dan mereka pasti berada di bawah ilusi. Senyum Ning Keiwei akhirnya rileks, dia berkata, kalian semua, bangunlah. Dia tidak lupa menatap Yunxiao dan Ling Mudi dengan puas. Ketujuh tetua tidak berani berdiri, mereka hanya berani berdiri setelah awal dan akhir pertemuan. Mereka berdelapan berdiri di samping ketakutan dan ketakutan, menjadi berperilaku baik. Dan berhati-hati, tidak berani mengeluarkan suara, mereka benar-benar berbeda dari penampilan agresif mereka sebelumnya. Suara Qi sedikit bersemangat, leluhur tua akhirnya kembali, perlombaan mata kita akan menyambut puncaknya. Hehe, aku punya ide, tapi itu tergantung kekuatanmu, kata Ning Keiwei sambil tersenyum. Qi menghela nafas panjang dan berkata, Sai, aku telah mengecewakan leluhur. Aku malu bahwa aku tidak bisa membawa klan murid bulan ke tingkat yang lebih tinggi dan hanya bisa mempertahankan fondasi yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Ning Keiwei berkata, kamu tidak harus meremehkan dirimu sendiri, meskipun aturan dalam senjata Sein ini lengkap, Qi spiritual terbatas, saya sudah puas bahwa 3 orang telah mencapai alam kekosongan,
ceritakan secara rinci seperti apa ruang artefak saat ini, aku bisa merasakan bahwa kamu dapat menggunakan sebagian dari kekuatan artefak Sein, tapi itu sangat terbatas. Iya, baiklah, katanya. Ning Keiwei sedang dalam suasana hati yang baik, dia berbalik dan melirik Yun Xiao dan Ling Mudi, lalu berkata, kalian berdua bisa datang juga. Yun Xiao dan Ling Mudi bertukar pandangan dan kemudian mengikutinya. Ternyata, lubang pembuangan telah memindahkan seluruh ras mata ke ruang artefak Sein saat itu dan bahkan telah menerima sejumlah besar orang dari berbagai ras untuk digunakan sebagai wadah untuk budidaya ras mereka sendiri. Faktanya, sebelum Ultimate pecah dengan bulu yang berkuasa, itu telah berfokus pada penyempurnaan dan evolusi artefak suci, itu telah lama membentuk sistem sirkulasi Qi Roh, dan ada banyak wadah di dalamnya. Hanya setelah dia menyinggung Luan Yu, waktu itu terlalu ketat dan dia tidak bisa terlalu peduli, dia langsung menangkap sejumlah besar ras, takut keturunannya tidak akan cukup kontainer di masa depan. Namun, yang tidak dia duga adalah karena ada terlalu banyak wadah, setelah artefak Sein diasingkan ke kehampaan, energi spiritual di dalamnya mulai menurun tajam, menyebabkan sistem sirkulasi diri energi spiritual rusak, energi spiritual menjadi langka sekali dalam 10.000 tahun, dan kultivasi menjadi sangat sulit. Untuk mengubah situasi ini, beberapa pemimpin klan murid bulan mulai memusnahkan klan lain sehingga mereka tidak akan mengkonsumsi terlalu banyak energi spiritual dan menghancurkan keseimbangan pasokan. Ini karena bahkan jika perlombaan mata tidak bergantung pada mereka, mereka masih bisa berkultivasi dan hidup untuk waktu yang lama. Selain itu, mereka memiliki wadah yang cukup saat itu. Akibatnya, pembantaian itu memulai perang, dan ras lain segera bersatu dan mulai melawan mata bulan. Meskipun klan murid bulan sangat kuat, mereka menderita kerugian besar setelah menderita serangan balik dari aliansi berbagai klan. Itu adalah pertama kalinya jumlah perlombaan mata dalam artefak Sein menurun drastis. Pada saat yang sama, balapan kapal juga terluka parah dan jumlahnya menurun dengan cepat. Periode damai yang panjang muncul di ruang artefak, dan pada saat inilah perlombaan mata mulai membangun prototipe kota kerajaan. Selanjutnya, strategi Daitribe untuk kapal telah berubah dari membantai mereka menjadi mengusir mereka. Mereka akan mengusir sejumlah besar bejana ke tepi sistem sirkulasi Qi spiritual ruang. Akibatnya, ruang hidup kapal menjadi sangat keji. Untuk memperebutkan beberapa sumber daya, mereka mulai saling membunuh. Apa yang membuat anggota perlombaan mata sangat gembira adalah bahwa strategi ini memiliki efek yang sangat baik. Pertama, itu menekan pertumbuhan jumlah kapal, dan untuk dua, karena kapal telah saling membunuh untuk waktu yang lama, mereka yang bisa bertahan hidup adalah orang-orang kuat dengan kualifikasi yang sangat baik. Bagi klan murid bulan, ini tidak diragukan lagi adalah sesuatu yang akan mereka lihat dengan senang hati. Dalam ratusan ribu tahun berikutnya, klan murid bulan mengendalikan kekuatan tertinggi dan memiliki hubungan damai dengan kapal. Namun meski begitu, masih ada kecelakaan. Lebih dari 100.000 tahun yang lalu, seorang ahli yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul di kapal dan memimpin banyak ras untuk menyerang ibu kota dari Willlands. Pertempuran itu sangat brutal, dan populasi klan murid bulan sekali lagi jatuh ke titik terendah. Pengepungan itu diperjuangkan puluhan kali, besar dan kecil, dan berlangsung selama ratusan tahun. Kota kekaisaran juga telah dilanggar tidak kurang dari 10 kali, tetapi pada akhirnya, mereka masih berpegang teguh. Klan murid bergoyang tertiup angin dan hujan dan akan layu. Seorang ahli telah muncul di klan. Selama proses kultivasinya, dia telah merasakan kekuatan dunia ini untuk pertama kalinya, yang merupakan kekuatan senjata Sein dengan tampilan bermata satu dalam 1000 tahun. Meskipun dia tidak memiliki banyak, dia masih bisa membalikkan keadaan dengan mengandalkan kekuatan senjata Sein ini. Dia membunuh semua ahli pihak lain dan berhasil melestarikan garis keturunan ras mata. Akibatnya, kapal sekali lagi dibuang ke hutan belantara, dan seluruh dunia jatuh ke dalam periode pembangunan yang relatif damai. Klan murid bulan juga mulai menghabiskan semua jenis sumber daya untuk mempelajari senjata Sein itu sendiri. Proses penelitian tidak lebih dari 2 poin, yang pertama adalah bagaimana menghapus tanda Ultimate, dan yang kedua adalah bagaimana mengendalikan kekuatan senjata suci. Akhirnya, di tahun-tahun panjang berikutnya, tanda pamungkas hampir terhapus,
dan pemahaman balapan mata tentang artefak Sein itu sendiri tumbuh lebih kuat dari hari ke hari. Apa yang membuat klan mata semakin gembira adalah bahwa hanya kekuatan mata bulan yang bisa merasakan dan menyempurnakan kekuatan senjata suci. Sejak saat ini, klan mata bulan benar-benar menstabilkan posisi mereka di dunia ini dan tidak bisa terguncang. Karena tidak peduli seberapa kuat Anda tidak bisa lebih kuat dari kekuatan senjata suci, dan mata bulan dapat menggunakan sebagian dari kekuatan senjata suci. Dengan demikian, perlombaan mata sekali lagi memasuki periode kontrol atas pembuluh darah. Sampai hari ini, tidak ada yang besar terjadi. Ning Keiwei dan yang lainnya tidak bisa menahan nafas. Saya tidak menyangka akan begitu rumit, itu pasti sulit bagimu. Qi buru-buru berkata, tidak sulit, saat itu, leluhur kita melakukannya untuk kebaikan kita sendiri. Saya bertanya-tanya bagaimana keadaan musuh yang kuat dari saat itu, apakah leluhur akan membawa kita keluar. Ning Keiwei terkekeh, musuh yang kuat dari saat itu masih ada di sini, tetapi dia tidak kuat lagi. Aku bisa membunuhnya semudah membunuh semut dengan kekuatanku. Ini tidak lagi menarik. Adapun kalian, aku secara alami akan mengajakmu keluar untuk menikmati ki spiritual yang lebih baik di dunia luar, sehingga kekuatanmu bisa meroket dalam waktu singkat. Dengan ekspresi ambisius di wajahnya, matanya bersinar saat dia melihat Yun Xiao dan Ling Mudi dan berkata, bagaimana menurutmu berdua? Dengan kekuatan klan murid bulan, tidak bisakah kita menempati suatu wilayah? Yun Xiao menggelengkan kepalanya dengan tegas, sama sekali tidak. Selain itu, ini bukan sesuatu yang bisa saya putuskan, katanya. Kita harus mendiskusikan ini dengan para pemimpin dari berbagai faksi, tetapi Anda harus tahu apa hasilnya. Petik 2. Ning Keiwei jelas tidak senang, wajahnya menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin. Jadi, kamu akan memulai perang antara dua ras. Yun Xiao mengerutkan kening, lubang pembuangan, jangan lakukan sesuatu yang sembrono. Sekarang setelah kesengsaraan iblis telah datang, jika klan Anda ikut campur, saya khawatir seluruh alam bela diri surgawi tidak akan mentolerir Anda. Pada saat itu, bahkan jika kami tidak melakukan apa-apa, dunia akan membunuhmu dan mengubahmu menjadi abu. Ning Keiwei berkata dengan marah, jadi, maksudmu kamu akan mendiskusikan ini denganku setelah kesengsaraan iblis berakhir? Berapa tahun dan berapa bulan yang akan dibutuhkan? Selain itu, masih menjadi pertanyaan apakah kita bisa melewati kesengsaraan iblis. Apa? Yun Xiao mengerutkan kening, apakah Anda memiliki sedikit kepercayaan pada Liga Bela Diri Surgawi? Petik 1. Hehe, keyakinan. Ning Keiwei tertawa dan berkata, saat itu, 4 raja dunia dari alam bela diri surgawi bergabung, mereka menghabiskan kekuatan seluruh alam untuk menyegel Raja Iblis dan mengalahkan ras iblis, tapi sekarang, tidak ada satupun, jadi bagaimana mereka bisa bertarung melawan dunia iblis? Menurut pendapat saya, dunia iblis saat ini tidak kalah dengan masa lalu. Dia berhenti sejenak dan menambahkan, tapi satu hal yang pasti, setan. Realem tidak akan lagi memiliki orang yang berbakat dan mengejutkan seperti Kaisar. Kamu harus tahu alasannya, senjata iblis 6 jalan. Tanya Yun Xiao, senjata iblis 6 jalan. Petik 2. Ning Keiwei mengangguk, Master Iblis tanpa senjata iblis 6 jalan sangat kuat, tapi dia paling banyak hanya Raja Dunia, dia tidak terlalu menakutkan. Apa? Yun Xiao terkejut, berapa banyak yang Anda ketahui tentang dunia iblis? Bagaimana dia bisa begitu yakin bahwa akan ada Raja Jie di dunia iblis? Menurut hasil dari 2 pertempuran saya dengan iblis, hanya ada 8 supremasi iblis alam penciptaan di alam iblis, tidak ada iblis suci. Ning Keiwei berkata, karena kamu tahu nama iblis suci, sepertinya kamu memang mendapatkan banyak informasi. Dunia iblis tidak sesederhana yang Anda pikirkan, adapun klaim Anda bahwa hanya ada 8 yang mulia iblis, hehe, saya tidak akan pernah mempercayainya. Petik 2. Yun Xiao terdiam, dan hatinya semakin berat. Bagaimana menurutmu? Ning Keiwei mengangguk, selama ras Anda dapat menyerahkan satu wilayah, ras Tong saya akan berdiri di pihak Anda untuk melawan iblis. Kiki dan 7 tetua mendengarkan dengan cermat di samping, tidak berani mengeluarkan suara. Mereka tidak mengerti situasi di luar dan hanya bisa mematuhi perintah, namun, mereka semua bisa mendengar bahwa tampaknya ada musuh yang sangat kuat untuk dihadapi, dan mereka semua sangat tertekan. Yun Xiao memang tergoda oleh tawaran itu,
tetapi suatu wilayah terlalu mengejutkan, jika dia menyerah dengan gegabah, dia akan menjadi orang berdosa umat manusia, dan dia tidak mampu untuk disalahkan. Ling Mudi memiliki pemikiran yang sama dan berkata, aku bisa memberimu tempat sebesar 10 kota kekaisaran, aku tidak bisa memberimu lebih banyak. 10 kota kekaisaran, berapa persen dari suatu wilayah itu? Petik 2. Ning Keiwei jelas tidak puas, apakah Anda memberi saya amal? Katanya dengan marah. Yun Xiao memberinya jawaban tit for tat dan berkata dengan dingin, 10 kota kerajaan ini hanyalah pikiran awal Tuan Mudi dan aku, kami tidak tahu apakah mereka akan berhasil, tetapi kami harus mendiskusikannya dengan yang lain ketika kami kembali ke Persatuan Bela Diri Surgawi. Ini semua konsesi yang telah dibuat klan kami tidak bisa membuat pengorbanan lagi. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi, omong-omong, bahkan selama era roh sejati, ras mata kita memiliki lebih dari 10 kota kerajaan di benua ini, apalagi umat manusia sangat lemah sekarang, sungguh aneh untuk berpikir bahwa Anda dapat membatasi menunggu Anda di area kecil. Ning Keiwei membantah tanpa ampun, wajahnya penuh sarkasme. Ekspresi Yun Xiao tidak berubah, Anda tahu bahwa waktu telah berubah, saat itu, Luan Yu adalah penguasa dunia. Sekarang, biarkan dia mencoba. Apakah kamu mengatakan bahwa klan Tong kita tidak lagi sekuat sebelumnya? Ning Keiwei menegur. Kebenaran ada tepat di depanmu, kata Yun Xiao, Anda tidak punya pilihan selain menerimanya, jika bukan karena kesengsaraan iblis, saya bahkan tidak akan setuju dengan 10 kota, juga, cara hidup klan muridmu terlalu biadab, jadi kamu harus dipantau secara ketat oleh klan saya. Apa? Tidak hanya Ning Keiwei yang marah, tetapi Qi dan 7 tetua juga marah, mereka telah mendengar percakapan sebelumnya, tetapi mereka telah mendengar dengan jelas kalimat ini. Dipantau oleh ras lain, apakah ada kebebasan yang tersisa? Untuk sesaat, aula dipenuhi dengan aura pembunuh, dan 7 atau 8 pasang mata tajam menatapnya. Ning Keiwei tertawa marah, hei, apakah Anda yakin Anda tidak bercanda? Katanya. Yun Xiao menggelengkan kepalanya, saya tidak bercanda, tidak ada yang mau dirasuki olehmu, katanya, kamu dapat terus menggunakan, mata 1000 tahun, tapi aku tidak akan mengizinkanmu menyentuh makhluk hidup dari dunia luar. Papa, Ning Keiwei benar-benar bertepuk tangan dan tertawa, haha, itu sangat berapi-api, aku menangis. Jika itu masalahnya, maka wilayah yang hilang dari ras mata saya saat itu akan diambil kembali oleh tangan kita sendiri, juga, kalian berdua tidak perlu pergi, kamu bisa menghabiskan sisa hidupmu di artefak Sein ini. Mata merahnya segera fokus padanya. Hati-hati, mati, Yun Xiao berteriak, dan matanya segera berubah, pupil bulan di mata kanannya juga muncul, menembakkan cahaya putih. Tian Ke, kedua energi psikis bertabrakan di aula, tidak ada suara, tetapi ruang di sekitar mereka beriak seperti ombak sebelum hancur seperti cermin. Ling Mudi juga terkejut, tetapi dia bereaksi saat Yun Xiao berteriak, dia kemudian menamparkan telapak tangannya ke dalam kehampaan, dan dengan gemuruh keras, retakan muncul di seluruh ruang artefak suci. Namun, retakan itu tidak cukup dalam, dan itu tidak mengarah ke dunia luar. Ledakan, ada beberapa ledakan lagi, dia langsung meninju ratusan kali, menghancurkan penghalang spasial. Dalam keterkejutan mereka, Qi dan 8 pembudidaya lainnya juga bergerak, dan petak besar cahaya merah jatuh dari langit, langsung menyelimuti mereka berdua. Gerakan Ling Mudi berhenti dan tubuhnya berhenti, ekspresi kusam muncul di wajahnya. Yun Xiao tercengang, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan naga, yang bergegas menuju seruling Ling Mu, ia memukul seruling dan mengeluarkan suara gemerincing yang keras, tetapi tidak bisa membebaskannya dari ilusi. Bahkan dia sendiri mulai merasa sedikit linglung, jika aku masih membiarkan kalian melarikan diri, itu benar-benar lelucon terbesar. Suara Ning Keiwei datang dari suatu tempat. Yun Xiao mencoba untuk tetap membuka matanya lebar-lebar, dan mata roh mistisnya bersinar dengan cahaya redup, tetapi dia hanya bisa melihat bayangan samar-samar. Tiba-tiba, dia punya ide, dan sebuah kekuatan bergegas keluar dari tablet alam ilahi. Cila, lampu merah di depannya terkoyak seperti tirai, dan dunia yang jernih muncul. Ayo pergi, suara seorang wanita berkata. Segera setelah itu, terdengar ledakan keras penghalang antara artefak suci dan dunia luar dihancurkan oleh kekuatan yang sangat kuat,
dan sebuah lorong yang dipenuhi dengan kekuatan menakutkan segera muncul. Tuan Lin, Yun Xiao berteriak kaget, Tuan Lin. Orang yang telah mematahkan ilusi itu adalah Lin, Ken dan Yuan adalah orang-orang yang telah meledakkan penghalang artefak Sein terbuka. Lin membentuk gerakan mantra dengan satu tangan, dan cahaya keemasan menyebar dari tubuhnya, dia kemudian melemparkan segel mantra. Ledakan, Ning Keiwei menerima pukulan secara langsung dan dipaksa mundur beberapa langkah, cahaya iblis merah di matanya meredup. Tidak mungkin, siapa kamu? Ning Keiwei terkejut dan berteriak dengan marah. Lin mengabaikannya, setelah pukulan telapak tangan, dia berbalik dan menuju terowongan. Hentikan mereka, teriak Ning Keiwei. Qi dan 7 tetua juga terkejut dan menyerang bersama lagi. Kamu ingin menahan kami di sini sekarang? Tidak mungkin. Dengan cibiran, Yun Xiao mengirim pembunuh pedang dan menebas pria berjubah merah itu. Ling Mudi dan 2 iblis besar juga bergerak pada saat yang sama, kekuatan menakutkan mengguncang aula dan bergegas ke segala arah dengan gemuruh, tidak hanya seluruh aula, tetapi juga area dalam radius beberapa ribu kaki langsung diratakan. Wajah Ning Keiwei sangat suram, tiba-tiba, matanya berkedip dan dia berkata dengan dingin, seorang pelayan sepertimu juga ingin pergi. Tetap di sini. Kekuatan matanya langsung melesat ke dalam asap dan menyinari cahaya keemasan. Puff! Cahaya keemasan dipaksa untuk mengungkapkan dirinya, dan itu berubah menjadi penampilan Murongzu, itu adalah Tianxi. Tianxi melihat ke belakang dengan ngeri, wajahnya dipenuhi dengan kecemasan dan kengerian, Yun Xiao dan yang lainnya sudah bergegas ke lorong, dan retakan itu akan menutup. Dia tidak peduli tentang ini lagi, dia mengeluarkan raungan gila dan berubah menjadi sinar cahaya emas lagi, menyerang ke arah celah. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk meninggalkan tempat ini, jika dia kehilangannya, dia akan menjadi ikan di bawah pisau ultimate. Seorang pelayan adalah seorang pelayan, tetap di sini. Ning Keiwei tertawa, ruang di depan celah bergetar dan segera menekan Tianxi itu seperti dinding besi. Puff! Tianxi sekali lagi dipaksa kembali ke bentuk aslinya, dan dia meludahkan seteguk darah. Melihat energi spasial yang berputar-putar seperti penggiling daging, wajahnya menjadi pucat ketakutan saat dia memohon, Tuan, tolong selamatkan saya. Tolong lepaskan aku. Pergi ke neraka. Ning Keiwei tertawa dan mengarahkan jarinya ke arahnya, namun, jarinya tiba-tiba berhenti di udara. Namun, dalam sekejap itu, Tianxi segera menangkapnya, jantungnya berdebar kencang saat dia berbalik dan berubah menjadi sinar cahaya keemasan, melompat ke celah dan menghilang. Tubuh beku Ning Keiwei akhirnya pulih, dan wajahnya penuh amarah. Baru saja, bagian Ning Keiwei di tubuhnya sedang bertarung, yang menyebabkan tubuh aslinya terbelah, yang menyebabkan stagnasi serangan. Leluhur, apa yang harus kita lakukan sekarang? Qi melihat ruang kosong dalam radius beberapa ribu zang dan merasakan rambutnya berdiri tegak. Sulit untuk menghitung jumlah anggota suku mata yang telah meninggal karena serangan tunggal itu. Selain itu, mereka yang tinggal di dekat ibu kota sebagian besar adalah murid bulan merah darah berdarah murni, kerugiannya tak terhitung. Sekelompok sampah. Beberapa orang bahkan tidak bisa menghentikan mereka. Ning Keiwei berteriak dengan marah dan melampiaskan amarahnya pada Qi dan 7 tetua, mereka berdelapan menundukkan kepala dan tidak berani mengatakan apa-apa. Dalam turbulensi spasial yang gelap gulita, cahaya seperti giok mengalir. Itu adalah Yun Xiao, yang telah mengeluarkan tablet alam ilahi, yang telah tumbuh hingga lebih dari 300 kaki panjangnya, dan mereka semua duduk di atasnya. Nyonya Lin, apakah Anda baik-baik saja? Itu bagus. Yun Xiao memandang Nalin, yang sedang duduk diam di udara dengan kaki disilangkan, wajahnya cukup kemerahan, dan dia tampak dalam kondisi baik. Lin membuka matanya sambil tersenyum, terima kasih atas bantuan Anda selama periode waktu ini, namun, saya sudah berada di akhir hidup saya. Apa? Baik Yun Xiao dan Ling Mu digemetar, mereka tiba-tiba merasakan sesuatu, dan Ling Mu berkata dengan susah payah, mungkinkah? Kian-kian adalah kian-kian. Lin mengangguk dan dengan tenang berkata, ini adalah pancaran terakhir, saya tidak menyangka bahwa saya akan dapat membantu Anda sebelum saya pergi, saya sangat senang. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Kata Yun Xiao sedih, apakah benar-benar tidak ada cara lain? Luan Yu juga telah memasuki alam 5 degenerasi sejak lama, tapi dia masih hidup sampai sekarang. Lin berkata,
Tidak perlu berduka kehidupan, usia tua, penyakit, kematian, kebencian, cinta, perpisahan, tidak dapat mendapatkan, dan akumulasi kelimanya, ini adalah 8 penderitaan hidup, tidak ada yang bisa melarikan diri dari mereka. Untuk bisa menemanimu sampai hari ini, kita berdua juga sangat bersyukur. Ken dan Phoenix membuka mata mereka pada saat yang sama, keduanya memiliki senyum di wajah mereka, dan mereka tampak damai dan tenang. Bahkan kedua penguasa itu terkejut. Kata Yun Xiao kaget. Kami berdua hampir di akhir hidup, kata wasit, tidak ada gunanya membuang waktu, mengapa kita tidak pergi dengan Nona Lin? Kita akan memiliki pendamping di jalan menuju dunia bawah. Mengapa kalian berdua harus menderita? Lin menghela nafas. Bahkan jika kita tidak pergi, kita hanya memiliki beberapa bulan tersisa, kata Ken sambil tersenyum. Kami selalu menjadi orang yang mendengarkan Darren. Mari kita buat keputusan kali ini, kata Ni. Jika itu masalahnya, maka lakukan sesuka hatimu, Lin menghela nafas dan mengangguk. Mereka berdua sangat gembira. Yun Xiao dan Ling Mudi tidak tahu harus berkata apa, dan tablet alam ilahi dipenuhi dengan suasana sedih. Cahaya keemasan redup mulai muncul di tubuh Lin dan menyebar terus-menerus, ini adalah fenomena transformasi langit dan manusia di bawah 5 fenomena yang rusak. Apa lagi yang harus Anda katakan, tuanku? Ling Mudi bertanya dengan tergesa-gesa. Saya memiliki hati yang cerah, jadi apa lagi yang bisa saya katakan? Lin tersenyum tipis. Dengan itu, cahaya keemasan hancur lebih cepat, wajah dan sosok Lin akhirnya berubah menjadi gumpalan asap emas, itu mengelilingi tablet alam ilahi sekali dan kemudian menghilang ke dalam kehampaan, tidak pernah terlihat lagi. Mereka yang meninggalkanku, kemarin tidak akan diizinkan untuk tinggal, Ken tiba-tiba berkata dengan suara yang jelas. Mereka yang mengacaukan hati saya akan memiliki lebih banyak kekhawatiran besok, kata wasit. Hahaha. Keduanya saling memandang dan tertawa pada saat bersamaan, gelombang kekuatan iblis menyebar dari tubuh mereka, dan tubuh iblis besar itu mulai layu dengan cepat, dalam sekejap mata, tidak ada daging dan darah, hanya 2 kerangka yang tersisa. Tertiup angin kencang dalam turbulensi kehampaan, tulang-tulang layu berubah menjadi debu dan tersebar ke dalam kehampaan. Yun Xiao mengangkat kepalanya, seolah-olah cahaya keemasan melesat ke langit dalam kehampaan yang gelap, dan di bawah cahaya keemasan ada 2 sosok besar mengikuti. Erat, wajah Ling Mu dipenuh kesedihan, dia berdiri di atas tablet alam ilahi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, melihat ke depan dengan tenang, seolah-olah pikirannya berantakan. Jangan sedih, tuanku, kata Yun Xiao, ketiga tuan itu sangat santai ketika mereka pergi. Aku mengerti, kata Ling Mudi tanpa ekspresi, Anda tidak perlu menghibur saya. Yun Xiao menghela nafas dalam hatinya, saat dia menyaksikan teman-teman lamanya dari 100.000 tahun yang lalu pergi satu demi satu, keadaan pikiran Ling Mudi secara alami tidak baik, tetapi butuh waktu untuk menghilangkan kesedihan, dan sulit untuk menyesuaikannya dalam waktu singkat. Dia dengan hati-hati mengendalikan tablet alam ilahi. Tablet alam ilahi adalah senjata suci dari alam bela diri surgawi dan memiliki tanda kekuatan alam yang sangat kuat. Ia dengan cepat merasakan keberadaan alam bela diri surgawi dan menembus langit. Langit tinggi dan matahari cerah di ranah seni bela diri surgawi, tetapi tak satu pun dari mereka dalam suasana hati yang baik. Yun Xiao menyingkirkan tablet alam ilahi dan mengeluarkan astrolabe untuk menemukannya. Keduanya terletak di suatu tempat di wilayah timur, yang masih agak jauh dari kota utama. Ada 3 kota utama yang paling dekat dengan mereka, salah satunya sangat mencolok pada astrolabe dan satu ukuran lebih besar dari 2 lainnya, itu adalah kota bulan merah. Kota bulan merah. Yun Xiao terdiam, dia baru saja berpisah dari Ning Keiwei dan Tianxi, dan sekarang dia kembali ke tempat yang penuh dengan masa lalu ini. Luo Qingyun telah tinggal di Yanwu, dan Li Yi harus bertanggung jawab atas kota Red Moon sekarang. Saya ingin tahu bagaimana keadaan Jiang Ruobing, mengapa kita tidak mengambil jalan ke kota Red Moon dan membawa Jiang Ruobing kembali ke Yanwu. Setelah mengambil keputusan, Yun Xiao dan Ling Mudi berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju kota bulan merah. Sejak pertempuran kota Red Moon, meskipun Luo Qingyun dan Li Yi telah mengambil alih kota dengan dukungan Wei Qing, mereka tidak dapat menghentikan penurunan. Sebagai tuan kota, Luo Qingyun tidak pernah bertanya tentang urusan politik dan hanya fokus pada kultivasi. Li Yi, di sisi lain, sangat bersemangat tentang politik,
menumbuhkan pembantu terpercaya, dan menekan lawan-lawannya. Sebaliknya, setelah dunia abadi, Luo Qingyun meninggalkan kota Red Moon dan Li Yi mengambil kendali penuh atas kota, yang mengubah seluruh kota. Setidaknya, banyak bangunan yang baru. Seolah mengubah citra kota Red Moon yang menurun, Li Yi fokus pada permukaan, dia merobohkan semua bangunan tua, rusak, dan kecil, dan membangun banyak hal yang terlihat tinggi dan besar. Pada saat yang sama, kota, yang sudah memiliki populasi yang menurun, diperluas, memaksa semua orang di kota-kota kecil di sekitarnya untuk pindah. Sebaliknya, dalam waktu singkat, itu menunjukkan pemandangan yang makmur dan berkembang. Bahkan rumah tuan kota telah dihancurkan dan diperluas lebih dari 5 kali lipat. Dia juga telah menetapkan bahwa semua bangunan di kota tidak boleh melebihi rumah tuan kota. Pada saat ini, di depan rumah tuan kota yang megah, sejumlah besar penjaga bersiaga tinggi, mengelilingi mansion begitu rapat sehingga bahkan air pun tidak bisa melewatinya. Semua penjaga ini menakjubkan, baju besi dan senjata mereka semuanya adalah senjata tingkat baru yang mendalam, dan masing-masing dari mereka tidak lemah. Orang-orang ini adalah penjaga pribadi Li Yi yang telah dia latih secara pribadi, dan dia bersedia menghabiskan uang dan sumber daya untuk mereka. Bulan merah terbit dari kota surgawi, di tengah awan ungu yang luas, angin panjangnya puluhan ribu mil, dan kota kesepian adalah gunung 10.000 kaki. Para penjaga melihat serempak, wajah mereka dipenuhi amarah, namun, ketika mereka melihat lambang di gerbong, mereka semua terkejut. Jadi seguk pun tuan menara harta karun yang datang. Ketika kereta tiba di gerbang perkebunan, seorang butler segera berjalan ke sana, wajahnya penuh senyuman. Tirai kereta diangkat, dan beberapa orang berjalan keluar satu demi satu. Yang memimpin adalah 2 orang tua, orang yang memimpin mengenakan jubah kuning, dan itu adalah Wan Yiqian. Orang tua di belakangnya mengenakan pakaian linen kasar, rambut putihnya seperti perak, dan matanya keruh, tetapi dia memberi orang perasaan tak terduga. Di belakang keduanya ada beberapa seniman bela diri yang kuat, yang seharusnya menjadi pengikut dan bawahan mereka. Butler buru-buru melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. 1000 tuan telah datang dari jauh, Anda telah bekerja keras. Wan Yiqian tidak menatapnya secara langsung, tetapi berkata, jangan bicara. Omong kosong, cepat bawa kami masuk. Ya, Butler dengan rendah hati mundur ke sisinya dan memimpin jalan. Wan Yiqian berbalik dan melirik lelaki tua berambut perak dengan kain kabung, seolah menanyakan pendapatnya. Setelah mendapatkan persetujuan lelaki tua itu, dia melangkah maju. Kepala pelayan terkejut, dia tidak tahu siapa lelaki tua ini, tampaknya statusnya di atas Wan Yiqian. Rombongan melewati beberapa koridor, yang dipenuhi dengan taman, bebatuan, air yang mengalir, dan bahkan air terjun. Itu adalah pemandangan kemakmuran dan kekayaan. Wan Yiqian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Li Yi benar-benar tahu bagaimana menikmati dirinya sendiri. Apakah dia masih seorang seniman bela diri? Petik 2. Kepala pelayan tersenyum meminta maaf, dia tidak berani menanggapi kata-kata seperti itu. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya tiba di depan aula besar. Wan Yiqian tiba-tiba berhenti dan berkata, Dingsan sudah tiba. Tuan Dingsan tiba beberapa jam yang lalu, dan saat ini sedang beristirahat di aula, jawab butler buru-buru. Oh, bagaimana dengan Li Yi? Tidak di istana. Mengapa saya merasa masih banyak orang di aula? Wan Yiqian berkata perlahan, ekspresinya tidak terbaca. Ya, ada beberapa lord lainnya, mereka semua adalah pahlawan yang diundang oleh tuan kota, kepala pelayan berkata dengan hormat. Pahlawan dari seluruh penjuru. Kenapa aku tidak mengenal salah satu dari mereka? Wan Yiqian sengaja meninggikan suaranya sehingga semua orang di aula bisa mendengarnya dengan jelas, baru kemudian dia melangkah maju dan memasuki aula. Dia segera dibutakan oleh cahaya keemasan, meja, kursi, balok berukir, dan pilar yang dicat di dalamnya semuanya terbuat dari emas murni. Meskipun emas tidak berharga di mata mereka, citra orang kaya baru ini masih membuat Wan Yiqian cukup tidak puas. Orang tua berambut perak di samping Wan Yiqian memiliki ekspresi ejekan dan penghinaan di wajahnya. Dia tampak agak emosional saat dia berkata, bulan merah terbit dari kota surgawi, di tengah awan ungu yang luas, angin panjangnya puluhan ribu mil, dan kota kesepian adalah gunung 10.000 kaki. Apakah kota bulan merah ini masih sama seperti sebelumnya?
Lusinan pasang mata di aula melihat ke atas dan mendarat pada beberapa dari mereka. Dengan identitas dan statusnya, akan ada banyak orang yang maju untuk menyambutnya. Namun, mereka semua sangat penasaran dan diam-diam menebak identitas lelaki tua berambut perak ini. Ding San duduk di kursi kehormatan, tatapannya segera mendarat pada lelaki tua berambut perak itu, pupil matanya sedikit berkontraksi, menembakkan cahaya yang cemerlang. Haha, mungkinkah lelaki tua berpakaian kasar ini adalah nenek moyang Tuhan Seribu? Petik 2. Kata Ding San dengan senyum palsu, matanya tertuju pada kedua orang itu, takut mereka akan berbohong. Kamu benar-benar berpengetahuan luas. Wan Yiqian mendengus dingin, tidak menyembunyikan niat membunuh di wajahnya. Ding San berkata dengan acuh tak acuh, saya mendengar bahwa pembukaan alam kehidupan abadi juga berarti bahwa pendahulu yang mendirikan gedung 10.000 harta karun, Tuan Wan Xuan, keluar, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, sepertinya itu benar. Wajahnya sangat tenang saat dia mengambil secangkir anggur dan meminumnya, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Pendiri Myriad Treasure Store, identitas ini seperti batu yang dilemparkan ke danau, menyebabkan gelombang besar, semua jenis bisikan dan diskusi terjadi, dan mata mereka tidak pernah meninggalkan Wan Xuan, Meskipun nama ini sangat asing, menara harta karun yang tak terhitung jumlahnya telah menikmati reputasi di benua itu selama puluhan ribu tahun, berakar kuat di hati orang-orang. Mata keruh Wan Xuan, sepertinya telah menoleh sejenak sebelum mendarat di Ding San, dia mendecakkan lidahnya dan memuji, jadi kamu adalah ahli alam keadilan berdaulat ilahi, tidak heran Anda memiliki kepercayaan diri seperti itu. Yiqian bahkan mengatakan bahwa kamu hanya berada di alam dewa sejati dan kamu baru saja memasukinya. Tampaknya kecerdasan tokoh harta karun segudang jauh lebih lemah daripada milikmu, Sai, setiap generasi lebih buruk dari yang sebelumnya. Ledakan, cangkir anggur di tangan Ding San langsung hancur, dan dengan suara, cangkir itu menabrak meja, segera berubah menjadi bubuk halus. Tubuhnya sedikit gemetar, tidak bisa menahan keterkejutan di hatinya. Dia hanya menerobos ke alam keadilan berdaulat ilahi secara kebetulan setelah mendapatkan pil ilahi dari pagoda pil di dunia abadi. Dia berpikir bahwa itu tidak ada yang akan mengetahuinya, tetapi dia tidak berharap Wan Xuan, akan melihatnya dengan satu pandangan. Dalam hal ini, kekuatan Wan Xuan, pasti di atasnya. Hati Ding San dipenuhi dengan perasaan campur aduk, dan dia sangat kesal. Dia berpikir bahwa dia akan dapat menjatuhkan banyak simpanan harta karun dan menyatukan serikat pedagang dengan kekuatannya sendiri setelah menerobos ke alam patriark yang berdaulat. Kemudian, itu akan menyatukan semua kekuatan yang memiliki kerjasama erat dengan serikat pedagang, dan itu akan meluas ke wilayah luar negeri. Bahkan ras iblis, itu akan menyatukan semua kekuatan yang bisa disatukan, dan akhirnya, itu akan bersaing dengan persatuan bela diri surgawi, Pulau Xuanli, dan wilayah suci, menjadi kekuatan manusia terkuat keempat di alam bela diri surgawi. Ini semua adalah rencana ambisiusnya, tetapi sekarang ada masalah pada langkah pertama. 10.000 menara harta karun entah kenapa memiliki pendiri yang kekuatannya melampaui miliknya. Hati Ding San sangat tertekan, dan dia bahkan menjadi sedikit tertekan di bawah tatapan Wan Xuan. Dia telah berani menghadapi segala macam kesulitan untuk mendirikan perusahaan perdagangan Tianyuan, dia juga telah bekerja keras, menyembunyikan keberaniannya, dan menggunakan segala macam cara untuk mencapai situasi saat ini. Namun, Wan Yiqian di depannya ini duduk di atas fondasi besar yang ditinggalkan oleh leluhurnya, dia tidak berpikir untuk meningkat, kacau, dan memiliki kecerdasan yang rendah. Dia seharusnya sudah menelannya sejak lama, tetapi dia beruntung bisa bertahan berkali-kali. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan pil ilahi dari apotik ramuan di dunia abadi dan menjadi patriark yang berdaulat. Dia berpikir bahwa ambisinya akhirnya akan terwujud, tetapi pihak lain memiliki leluhur yang kuat, Lao Ai. Dao surgawi terlalu tidak adil. 10.000 alpaka melintasi hati Ding San, tetapi dia tidak berdaya. Mereka memiliki dasar nenek moyang mereka untuk dimakan, dan sekarang bahkan leluhur mereka sendiri bisa dimakan. Apa yang bisa dia lakukan? Ding San hanya bisa duduk di sana dan minum sendirian. Wan Yiqian melihat ke seluruh tempat dan melihat bahwa itu dipenuhi dengan orang-orang yang tidak dia sukai. Dia tidak repot-repot menyapa mereka, jadi dia mendengus dan duduk di seberang Ding San.
Dia duduk di atasnya sementara Wan Xuan, Ang berdiri di sampingnya. Sebelum keduanya datang, mereka sudah sepakat bahwa semuanya didasarkan pada untuk berjaga-jaga, lagi pula, ke dunia luar, untuk berjaga-jaga adalah penguasa menara 10.000 harta karun, adapun Wan Xuan, Ang, meskipun dia memiliki identitas yang menakutkan, dia paling banyak hanya seorang Grand Elder. Begitu Wan Yiqian duduk, sejumlah besar pelayan cantik segera masuk, membawa semua jenis anggur dan makanan lezat, memenuhi meja. Dia dengan santai makan dan minum dan merasa bosan, dia berseru, "Di mana Li Yi? Kau mengundang kami ke sini, namun kau memasang udara seperti itu." Seorang pelayan buru-buru berkata, "Tuan kota memiliki sesuatu untuk dilakukan 2 hari ini, dia dalam pengasingan, dia mengatakan bahwa dia akan keluar hari ini, mungkin ada sedikit perbedaan, tetapi waktunya tidak akan terlalu jauh." "Apa, dia sedang mengasingkan diri sekarang?" Wan Yiqian tiba-tiba berdiri dan dengan marah menegur, "Apakah kamu bercanda? Kami menunggunya di sini, tapi dia masih dalam kultivasi tertutup. Bukankah ini terlalu lucu? Kamu benar-benar tidak memperlakukan kami sebagai manusia." "Tuan Seribu, tolong tenang, Tuhan. Tuan kota mengatakan bahwa dia pasti akan keluar hari ini, jadi dia harus segera keluar," kata pengurus rumah tangga buru-buru. Ledakan. Wan Yiqian menendang beberapa meja dan memarahi, "Cepat atur kamar untuk kita perlu istirahat, hubungi kami ketika Li Yi datang." Di matanya, Li Yi hanyalah junior yang tidak penting, hanya bidak catur Wei Qing, dia tidak punya hak untuk mengundangnya sama sekali, dia hanya datang untuk ikut bersenang-senang ketika dia mendengar bahwa Ding San akan datang. Pada saat ini, ketika dia melihat aula penuh dengan orang, dia langsung menyesalinya, dia merasa bahwa dia menurunkan nilainya sendiri. Meski begitu, Li Yi masih melakukan pertunjukan sebesar itu dan berani membuatnya menunggu, dia langsung marah. Butler tercengang di tempat dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia belum pernah melihat adegan jatuh seperti itu, dan dia tahu identitas orang di depannya, tetapi dia tidak berani memanggil orang untuk menyerang. Orang-orang lain di aula menatapnya dengan dingin, mereka yang ingin menonton pertunjukan itu tidak keberatan masalah itu diledakkan di luar proporsi dan tidak sabar untuk membuat sesuatu darinya untuk membunuh kebosanan mereka. Apalagi Li Yi memang tidak berpengalaman, banyak dari orang-orang yang hadir tidak yakin, apalagi 1000. Namun, semua orang tahu bahwa dia adalah favorit Wei Qing, dan karena dia memiliki dukungan yang kuat, semua orang harus memberinya wajah. Namun, di matanya, dia hampir setingkat dengan Wei Qing, secara alami, dia tidak akan peduli dengan bidak catur di bawah Wei Qing. Oleh karena itu, dia langsung mengabaikan pelayan dan berjalan keluar aula. Wan Xuan, Ang tidak mengatakan apa-apa dan mengikuti di belakang seperti para penjaga. Ding San terus makan dan minum seolah-olah tidak ada yang terjadi, namun, dia mencibir di dalam hatinya dan berpikir, benda bodoh ini masih ingin bertarung denganku. Bahkan jika Anda mendapat dukungan dari leluhur Anda, saya akan menelan segudang harta karun dan menyatukan serikat pedagang cepat atau lambat. Saat dia berpikir, seorang pria tampan masuk dari luar aula, dia memiliki sikap yang luar biasa dan berkata, "Tuan Seribu, tolong tenang, silakan kembali ke tempat duduk Anda, Li Yi akan segera datang." Wan Yiqian tertegun sejenak, ketika dia melihat orang di depannya dengan jelas, dia bertanya dengan curiga, "Qin Chuan?" "Itu aku," Qin Chuan mengangguk. Wan Yiqian kemudian merenung dan berkata, "Apakah pertemuan ini adalah tujuan dari tempat suci?" Qin Chuan menggelengkan kepalanya, "Zona suci bukanlah pemimpinnya, saya di sini hanya karena saya diundang." Wajah Wan Yiqian menjadi gelap, dan dia mendengus, "Jika itu bukan pemimpin alam suaka, Li Yi tidak memiliki hak untuk mengudara di depanku." Saudara Li Yi terpaksa melakukannya, ada yang tidak beres ketika dia berkultivasi, dia tidak punya pilihan selain pergi ke pengasingan, Qin Chuan menghela nafas. "Karena itu masalahnya, kami tidak perlu mengeluh, lagi pula, sangat mudah bagi masalah untuk muncul dalam kultivasi, dan tidak ada yang bisa menjaganya." Wan Xuan, Ang, yang diam selama ini, tiba-tiba berkata. Karena dia berbicara, Wan Yiqian secara alami tidak berani keberatan, dia mendengus dan berbalik untuk duduk kembali. Kursinya telah diperbaiki oleh sekelompok pelayan cantik, dan semua jenis anggur dan makanan lezat telah diganti sekali lagi.
Qin Chuan berjalan ke aula, tersenyum dan mengangguk ke Ding San, keduanya saling memandang dan tersenyum, tidak ada yang tahu tentang hubungan ayah anak mereka, jadi lebih nyaman bagi mereka untuk melakukan hal-hal mereka sendiri. Saat Qin Chuan duduk, aula tidak lagi memiliki suasana yang tenang dari sebelumnya, sebaliknya, itu mulai menjadi berisik dan berisik. Tidak lama kemudian, pria lain tiba-tiba masuk dari luar, dia berjalan jauh-jauh ke depan aula dan berkata dengan keras, "Semuanya, Tuan Kota telah keluar dari pengasingan dan saat ini sedang mandi, dia akan segera datang menemui semua orang." Wajah pria itu tenang dan tanpa ekspresi, dia tampak sedikit lambat, tetapi kultivasinya tidak rendah. "Kamu Ying Luo." Tatapan banyak orang tertuju pada pria itu, dan mereka semua mengungkapkan ekspresi aneh. Qin Chuan juga terkejut saat dia berkata, "Apakah kamu saudara Tang Qin?" Petik 2. Wajah pria itu sedikit bergerak-gerak, lalu dia berbalik dan memaksakan senyum, yang terlihat lebih jelek. Dia menyeringai dan berkata, "Hehe, saya tidak berpikir bahwa saudara Qin Chuan akan masih mengingat saya, ini aku." Huala, ini menyebabkan keributan yang lebih besar, mereka tidak mengharapkan Tang Xin. Cilde dari Sekte 4 Ekstrim, murid penguasa bela diri, Teng Guang, dan orang yang diharapkan mewarisi posisi penguasa kota-kota Bulan Merah, masih berada di kota Bulan Merah dan telah bergabung dengan Li Yi. Saat itu, Sekte 4 Ekstrim sangat populer, tidak hanya anggota inti dari Serikat Pedagang, tetapi master sektenya, Tang Qing, juga bertanggung jawab atas kota Red Moon. Status Tang Xin juga naik dan dia menjadi tuan muda paling populer di dunia, tapi dia tidak menyangka hal-hal akan berubah seperti ini seiring berjalannya waktu. Banyak orang masih samar-samar mengingat pernikahan yang mengejutkan tahun itu, dan mereka tidak bisa menahan perasaan ketakutan. Pernikahan yang mengubah nasib keluarga Tang, nasib Sekte 4 Ekstrim, nasib kota Bulan Merah, dan bahkan situasi dunia semuanya karena sosok lain yang sangat kuat. Memikirkan orang itu, semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah, dan telapak tangan mereka mulai berkeringat. Ding San, Qin Chuan, dan bahkan segudang orang-orang menara harta karun semuanya mengungkapkan ekspresi serius. Setelah pengumuman Tang Xin, reaksi semua orang berbeda, dia juga dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan berdiri dengan tenang di samping, menunggu kedatangan penguasa kota Bulan Merah kota. "Saya telah membuat semua orang menunggu untuk waktu yang lama, tuan kota ini benar-benar menyesal." Dalam beberapa napas, suara yang jelas datang dari luar aula, diikuti oleh tawa keras. Darren hanya melihat kilatan di depan matanya, dan seorang pria berpakaian brokat muncul di kursi utama aula, wajahnya halus dan tampan, tetapi dia memiliki beberapa gumpalan ki iblis. Ding San dan yang lainnya melihat ke atas, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang, mereka sedikit terkejut. Kekuatan Li Yi sebelumnya hanya pada tingkat tertinggi bela diri tingkat tinggi dalam jaringan intelijen mereka, sekarang, dia diblokir oleh kekuatan dan tidak dapat diselidiki. Namun meski begitu, aura yang dia pancarkan membuat mereka merasa bahwa dia setidaknya seorang ahli alam dewa. Li Yi duduk di atasnya dengan sombong dengan tangan di kedua sisi, dia memancarkan aura seorang atasan dan berkata dengan keras, "Terima kasih banyak atas kehormatan semua orang, yang ini sangat berterima kasih, untuk mengungkapkan ketulusan saya telah secara khusus menyiapkan teh darah terbaik di kota Bulan Merah untuk digunakan semua orang." Tang Xin, yang berada di samping, segera mengulurkan tangan dan menepuk beberapa kali. Segera, 4 baris pelayan cantik masuk dengan teh darah panas yang mengepul dan menyajikannya kepada semua orang dengan hormat. Untuk sementara waktu, aula dipenuhi dengan aroma teh, memenuhi seluruh kota, membuat orang merasa santai dan bahagia. Meskipun teh darah tidak lagi memiliki efek kultivasi bagi sebagian besar orang yang hadir, setidaknya bisa menyegarkan pikiran mereka dan merasa sangat nyaman setelah meminumnya. Li Yi diam-diam melihat ekspresi semua orang saat mereka minum teh, dan dia tidak bisa menahan senyum. Tapi segera, senyumnya menghilang, karena dia tiba-tiba teringat sesuatu, ketika dia pertama kali datang ke kota Bulan Merah, dia bisa saja mendapatkan secangkir teh darah bermutu tinggi di angin dan menara bulan, tetapi Yun Xiao telah meminumnya. Dengan statusnya saat ini, dia bisa mandi teh darah setiap hari, tetapi itu tidak bisa bersaing dengan rasa secangkir teh saat itu. Setiap kali dia memikirkannya, dia sangat marah sehingga dia ingin mencabik-cabik Yun Xiao.
Untungnya, dia memiliki banyak dendam dengan Yun Xiao, jadi dia tidak keberatan memiliki satu lagi. Setelah semua orang selesai minum teh mereka, Li Yi tersenyum dan berkata, "Apa yang kalian semua lakukan?" "Teh enak, teh enak." Semua orang memujinya serempak. Tehnya adalah teh yang enak, tapi aku tidak bisa lagi merasakan rasa kota bulan merah. Tiba-tiba, suara yang sangat sumbang terdengar, mata semua orang menoleh, dan semua tertuju pada Wan Yiqian, dialah yang berbicara. "Oh, bolehkah saya bertanya apa bau kota bulan merah?" Li Yi menyipitkan matanya dan melihat ke atas dengan dingin. Secara alami, Wan Yiqian tidak takut, dia mencibir dan berkata, "Rasa kota bulan merah saat itu kaya, tetapi tidak kehilangan dominasi dan rasanya, itu memiliki gaya raja teh. Teh darah sekarang hanya memiliki warna dan aromanya, bahkan aromanya telah berubah, dan ada sesuatu yang aneh bercampur." "Oh, saya tidak tahu hal aneh macam apa itu, apakah ada yang salah dengan lidah 1000 orang dewasa?" Petik 2. Ekspresi Li Yi jelas jelek saat dia dengan dingin berkata, "Apakah kamu ingin aku menemukan seseorang untuk membantumu memeriksa lidahmu? Jika benar-benar tidak berhasil, Anda dapat mengubahnya, atau mungkin, karena teh darahku dibudidayakan dengan darah penguasa bela diri sebagai pupuk, mengapa kamu tidak mencoba menggunakan darah negara abadimu?" Ledakan. Meja di depan Wan Yiqian langsung terbalik dan hancur berkeping-keping. Aula langsung terdiam. Tuan kota memang seorang pahlawan, cara berpikirnya berbeda dari orang biasa, dia sudah berpikir untuk mencari kematian di usia yang begitu muda. Wajah Wan Yiqian suram, sudut mulutnya melengkung menjadi senyum menyeramkan, dan aura pembunuhnya meningkat. Tatapan Li Yi bergeser, terutama ketika dia melihat Wan Xuan'ang, dia menekan amarah di hatinya dan berkata dengan dingin, "Saya tidak mengundang kalian semua di sini hari ini untuk menimbulkan masalah, tetapi untuk membahas tujuan besar, bagaimana jika Anda memprovokasi saya lagi dan lagi?" "Aku tidak tahan." Wan Yiqian tertawa dan berkata, "Tidakkah menurutmu kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri?" Tanpa menunggu jawaban Li Yi, Ding San membanting tinjunya ke atas meja dan berkata dengan marah, "Wan Yiqian, jika kamu tidak senang, kamu bisa pergi sekarang, ini akan lebih tenang tanpamu, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri." Konflik antara aliansi bisnis utara dan selatan telah mencapai keadaan konflik yang intens, dan bisa meletus menjadi perang terakhir kapan saja. Oleh karena itu, Ding San tidak pernah berpikir untuk meredakan ketegangan, jika Qian dan Li Yi mengalami konflik, selama dia mengambil kesempatan untuk mengintensifkan konflik dan mengubahnya menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan, itu hanya akan bermanfaat baginya. Selain itu, dia sekarang telah menonjol untuk mengungkapkan dukungannya untuk kota bulan merah, yang dapat dianggap sebagai tanda kesetiaannya. Jika dia bisa bergabung dengan kota bulan merah, akan ada harapan besar untuk menghancurkan toko harta karun yang tak terhitung jumlahnya dalam satu gerakan. "Ding San, sepertinya kita harus menyelesaikan semua dendam lama kita hari ini." Wan Yiqian sepertinya telah memikirkan sesuatu, tetapi dia masih tidak menganggap serius Ding San dan Li Yi. Meskipun serikat pedagang telah kalah sampai saat ini, tapi dia selalu menganggap dirinya sebagai orang nomor satu di serikat pedagang dan meremehkan pihak lain. Beberapa seniman bela diri yang datang dengan segudang menara harta karun segera berdiri, sikap mengesankan mereka menunjuk langsung ke Ding San, mendidih dengan niat membunuh. "Bagus, bagus." Ding San mencibir, "Karena itu masalahnya, maka hari ini di bulan merah kota adalah waktunya bagi Anda dan saya untuk bertarung sampai mati." Tuan kota Li Yi, Qin Chuan dari tempat perlindungan, dan semua pahlawan dunia sebagai saksi, saya sekarang ingin bertarung 1 lawan 1, dan kita berdua akan bertarung sampai mati. Ada keributan di kerumunan, dan banyak orang berteriak, "Bagus! Bagus!" Para penonton tidak keberatan dengan masalah itu dan tidak sabar menunggu beberapa orang mati. Ekspresi Wan Yiqian berubah drastis. Jika ini terjadi di masa lalu, dia tidak akan ragu untuk menantang Ding San 1 lawan 1, namun, Patriark baru saja mengatakan bahwa Ding San sekarang berada di ranah keadilan berdaulat ilahi, bagaimana dia masih berani menantangnya 1 lawan 1. Di bawah ejekan kerumunan, dia tidak bisa menurunkan wajahnya, jadi wajahnya memerah seperti terong. Dia berkata dengan marah, "Serikat Pedagang Utara dan Selatan berada dalam situasi hidup atau mati, siapa yang ingin melawan Anda 1 lawan 1?
Ini adalah pertempuran antara dua sekte, bukan dendam pribadi antara kamu dan aku. Oh, benarkah? Kata Dingsan tanpa tergesa-gesa, sebagai presiden perusahaan perdagangan Tianyuan, saya benar-benar tidak ingin melihat bawahan saya berjuang untuk wilayah sepanjang hari dan kehilangan banyak nyawa, oleh karena itu, sebagai presiden, saya bersedia melangkah maju dan melawan Anda sendirian Wan Yiqian, kepala toko harta karun. Jika Anda masih master menara, jika Anda masih memiliki sedikit rasa hormat terhadap kehidupan bawahan Anda, jika Anda masih memiliki martabat seorang seniman bela diri, maka keluarlah dan lawan saya 1 lawan 1 sekarang, kami akan menentukan situasi masa depan dengan hasil pertempuran. Wan Yiqian berkulit tebal dan mencibir, berapa umurmu? Dia masih mencoba membujuknya untuk bertindak, betapa kekanak-kanakan. Bahkan jika dia bertarung denganmu, dia harus menjadi pendiri toko harta karunku yang tak terhitung jumlahnya, leluhur tua lebih memenuhi syarat dariku untuk mewakili toko harta karunku yang tak terhitung jumlahnya dalam pertempuran. Dia dengan rendah hati melihat ke sampingnya. Ekspresi Wan Xuan'ang tetap tenang dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tatapan Dingsan juga tertuju pada Wan Xuantang, dan wajahnya mengungkapkan ekspresi serius, bukan hanya karena kekuatan Wan Xuan'ang begitu dalam sehingga dia tidak bisa menebak, bahkan hatinya yang licik tidak terungkap di wajahnya. Orang ini memang layak menjadi pendiri menara harta karun, dia jelas bukan orang yang mudah. Kekuatan dan rencananya tidak kalah denganku, sepertinya ini akan merepotkan. Dingsan berpikir dalam hati bahwa dia pasti tidak akan mau menghadapi Wan Xuan'ang. Orang-orang ini semua adalah orang-orang yang sangat licik, dan mereka tidak pernah melakukan apapun yang tidak mereka yakini. Aula menjadi sunyi. Akhirnya, Wan Xuan'ang berbicara. Namun, dia tidak memperhatikan Wan Yiqian dan Dingsan, dia hanya menoleh untuk melihat Li Yi dan berkata, saya sebenarnya sedikit tertarik dengan apa yang baru saja dikatakan Tuan Kota tentang membahas hal-hal penting, saya ingin tahu apakah Anda bisa memberitahu saya lebih banyak tentang itu. Nenek moyang tua, dia he. Wan Yiqian terkejut dan berkata, dia hanya seorang junior yang bodoh, tidak ada yang penting untuk didiskusikan dengannya, saya khawatir dia baru saja mengamankan posisinya sebagai tuan kota dan ingin pamer, jadi dia menggunakan ini sebagai suara cemoohan untuk menarik semua orang di sini. Dia masih meremehkan Li Yi di dalam hatinya. Hehe, bagaimana jika, tidak heran nenek moyang Anda dapat memulai bisnis mereka sendiri, tetapi Anda bahkan tidak dapat melindungi bisnis keluarga Anda, kamu benar-benar sampah. Li Yi memelototi Wan Yiqian dengan dingin dan berkata tanpa menahan diri. Karena Dingsan dan Wan Yiqian berselisih di tempat, dia juga sepertinya telah menebak beberapa niat Dingsan, keduanya bertemu tanpa rencana dan langsung berselisih dengan menara harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Apa katamu, bocah bau? Wajah Wan Yiqian berubah menjadi ungu karena marah, dan dia meraung saat dia bergegas maju. Tenang, Wan Xuan'ang berkata dengan acuh tak acuh, dan aura kekerasan segera menghilang tanpa jejak. Wan Yiqian sangat khawatir, dia hanya merasakan kekuatan tak terlihat langsung merebut semua meridian di tubuhnya, dan sulit baginya untuk mengedarkan kekuatan asalnya. Leluhur tua, bocah kecil ini memarahiku. Dia berkata dengan cemas. Adegan ini jatuh ke mata Dingsan dan Li Yi, dan mereka juga agak terkejut, hati mereka sangat waspada. Kamu telah meremehkannya, jadi dia secara alami akan memarahimu, kata Wan Xuan'ang. Kamu salah dulu, jadi tolong diam dan biarkan dia menyelesaikannya. Wan Yiqian tertegun dan berdiri di sana dengan linglung, dia tidak pernah berpikir bahwa leluhur tua itu akan mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia. Meskipun itu bukan omelan, dia masih merasa sangat malu di depan begitu banyak orang. Untuk sesaat, dia malu sekaligus marah, dia memelototi Li Yi dengan ganas dan kemudian berdiri di samping, merajuk dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hahaha, kata yang bagus, Sir Xuan'ang memang berbeda dari beberapa orang. Li Yi bertepuk tangan dan memuji, menjawab Wan Yiqian dengan tatapan dingin yang sama. Wan Xuan'ang masih tanpa ekspresi saat dia berkata, aku tidak terlalu menghargaimu, tapi aku juga tidak meremehkanmu. Saya hanya ingin mendengar tentang acara besar Anda, jika ada nilai, maka tidak ada salahnya membahasnya, jika itu tidak berharga, maka waktu kita sangat berharga. Saya mengerti, saya mengerti. Li Yi menangkupkan tinjunya dan berkata,
jika bukan karena fakta bahwa saya sengaja menimbulkan masalah, saya pasti sudah selesai. Wan Yiqian sangat marah sehingga dia memelototinya, tetapi kata-kata leluhur itu seperti dekrit kekaisaran, dia tidak berani mengeluarkan suara ketika dia disuruh diam. Li Yi berkata, saya yakin Anda semua menyadari situasi saat ini di dunia, kedua tanah suci telah mengalami perubahan besar dan tidak lagi semulia dulu, laut pembentukan jiwa telah dimusnahkan, hanya menyisakan tempat suci yang rusak, sulit bagi mereka untuk bertahan sendirian. Ekspresi semua orang sedikit berubah ketika mereka mendengar ini, meskipun penurunan tempat suci terlihat jelas bagi semua orang. Kota bulan merah masih di bawah kendali tempat suci, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Mata semua orang sekali lagi diam-diam menyapu ke arah Qin Chuan dengan tenang meminum teh harumnya, tanpa ekspresi apapun, namun, hati mereka tiba-tiba melompat, seolah-olah mereka telah merasakan bahwa ada sesuatu yang salah. Li Yi melanjutkan, di atas tempat suci yang rusak, ada dua negara adidaya baru. Salah satunya adalah pulau pemisahan misterius, dan yang lainnya adalah persatuan bela diri surgawi. Sangat menyebalkan untuk berbicara tentang dua kekuatan besar ini. Persatuan bela diri surgawi telah menyegel 10 aturan, dan hanya mereka yang mematuhinya yang bisa pergi ke wilayah selatan untuk memahaminya. Bukankah ini membuat musuh semua seniman bela diri di dunia? Bahkan aku, tuan kota, yang lahir dan besar di wilayah selatan, tidak bisa kembali ke rumahku. Dia berkata dengan marah, pulau pemisahan misterius itu juga menyebalkan. Awalnya, mereka seharusnya menegakkan keadilan dan menghancurkan aliansi bela diri surgawi yang tidak berperasaan dan tidak adil. Pada akhirnya, mereka berkolusi dengan kejahatan dan hanya ingin mengembangkan diri. Mereka tidak peduli dengan kehidupan orang-orang di dunia. Iya, persatuan bela diri surgawi terlalu sombong. Semua orang di ruangan itu mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, tak satu pun dari mereka yang diundang oleh Li Yi telah bergabung dengan persatuan bela diri surgawi. Setelah mendengar ini, dia dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan ingin membunuh jalannya ke Liga Bela Diri Surgawi untuk menegakkan keadilan. Li Yi menghela nafas, itu sebabnya di dunia ini, yang lemah akan diintimidasi. Itu sebabnya saya mengumpulkan Anda semua di sini hari ini. Mari kita bentuk aliansi untuk melawan perpisahan misterius Istana Anania Femi Martial Union. Petik 2. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut, dan wajah banyak orang berubah menjadi hijau. Mereka bisa mengibarkan bendera dan bersorak, tetapi jika mereka diminta untuk bertarung dengan pedang dan senjata sungguhan melawan pulau pemisahan misterius dan persatuan bela diri surgawi, mereka akan ketakutan setengah mati di tempat. Murid Dingsan berkontraksi, dan cahaya terang keluar dari pupil matanya. Pikiran Li Yi sebenarnya sejalan dengan pikirannya. Li Yi melihat sekeliling dan berkata, apakah kalian berpikir bahwa kita terlalu lemah untuk melawan mereka? Saya secara alami mengerti ini, tapi hal-hal selalu dilakukan sedikit demi sedikit. Ketika aliansi bela diri surgawi pertama kali didirikan, siapa yang akan memikirkan skalanya saat ini? Jika kita membentuk aliansi, bagaimana kita akan berkembang di masa depan? Wan Xuan, Ang tiba-tiba bertanya. Mata Li Yi bersinar dengan cahaya terang, dia tiba-tiba bersemangat dan berkata dengan penuh semangat, aku sudah memikirkan masa depan, selama kita bergabung. Dengan penambahan dua aliansi pedagang, kita akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan pulau pemisahan misterius dan persatuan bela diri surgawi, dia setidaknya bisa bersaing dengan wilayah suci saat ini. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa mengabaikan keberadaan kita. Sekarang kesengsaraan iblis sudah dekat, pulau pemisahan misterius dan persatuan bela diri surgawi harus mentolerir keberadaan kita. Mereka tidak bisa memulai perang dengan kita saat ini. Wan Xuan, Ang mengangguk dan membelai janggut peraknya, maksudmu, kita harus mengambil keuntungan dari kesengsaraan iblis dan mengembangkan diri kita sementara tiga kekuatan lainnya berperang melawan iblis. Petik 2. Benar, Tuan Tua benar-benar perencana ilahi, menebak pikiranku segera. Li Yi berkata dengan penuh semangat, jika langit runtuh, beberapa orang jangkung itu akan menahannya, kita tidak cukup tinggi, jadi kita hanya akan mengembangkan diri kita dalam damai, mari tumbuh lebih tinggi dulu. Setelah mereka bertarung dengan ras iblis, itu akan menjadi situasi di mana kedua belah pihak akan menderita kerugian, dan kita juga akan menjadi kurang lebih kuat. Kemudian,
kita bisa duduk dan menuai manfaatnya, dan menyatukan alam seni bela diri surgawi. Semakin banyak dia berbicara, semakin dia menjadi bersemangat, dia berkata dengan dingin, bahkan jika capung dari dunia iblis memiliki kesempatan, ia juga bisa melewati dan mengendalikan dunia iblis. Kata-kata ini menyebabkan semua orang yang hadir tercengang, mereka tidak pernah berpikir bahwa tuan kota muda itu benar-benar memendam ambisi yang begitu besar. Bersambung.